Selamat datang teman-teman di mata kuliah Internet of Things atau IoT. Perkenalkan, saya Terry Markus dan Bernard Renaldi Suteja sebagai dosen pendamping dalam mata kuliah ini. Ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS IoT ini. Kita akan lihat bagian-bagian dalam IoT ini. Nah, ada capaian pembelajaran, ya, course learning outcome, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, juga memiliki nilai hidup Kristiani, integritas, kepedulian, dan keprimaan. Juga mampu menerapkan pemikiran logis kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan. Nah, ada bagian yang perlu dipahami oleh teman-teman. Jadi ada 16 pertemuan di dalam RPS ini. Saya akan tunjukkan satu persatu. Nah, model pembelajarannya yaitu case-based learning dan project-based learning. Ada pertemuan yang dilakukan secara tatap muka untuk pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 8. Kemudian ada UTS. Nah, setelah UTS, teman-teman nanti akan dibentuk sebuah forum di mana setiap kelompok akan koordinasi dengan dosen pendamping untuk membicarakan proyek yang akan dibuat. Nah, dari tengah semester sampai ke akhir itu kita akan mengerjakan proyek. Oke, kita akan lihat satu persatu materinya. Pada pertemuan 1, ini adalah sebuah pengenalan konsep mengenai IoT. Untuk pertemuannya nanti 50 menit kali 3 ya, karena 3 SKS ya. Jadi nanti kita belajar mengenai konsep IoT-nya, kemudian ada contoh implementasi IoT. Nah, ada nanti diskusi bersama dosen pendamping. Berikut ini metode pembelajarannya. Jadi ini kita menggunakan case method. Nanti ada kasus-kasus yang disampaikan di dalam setiap pertemuan. Nah, untuk pertemuan kedua, ini mahasiswa ini nanti akan mengetahui mengenai arsitektur daripada IoT beserta penerapannya dalam lingkungan sistem embedded ya, atau embedded system atau sistem tertanam. Nah, bentuknya kuliahnya nanti dalam bentuk diskusi. Teman-teman juga nanti akan mencoba beberapa peralatan ya yang kita bisa gunakan. Ada daftar pustaka, nanti teman-teman bisa eksplor lebih lanjut mengenai IoT ini. Kita akan lihat masuk ke pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga adalah mahasiswa mampu memahami pemrograman Arduino dasar untuk I/O-nya, input-output daripada Arduino. Kita akan menggunakan tools namanya Arduino, kemudian untuk softwarenya kita gunakan Tinkercad ya, atau pakai Arduino IDE juga bisa ya. Nah, pertemuan keempat, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan modul sensor dasar. Jadi ada beberapa sensor yang kita pelajari pada pertemuan keempat ini. Teman-teman nanti akan belajar sensor cahaya, sensor suhu, dan kelembaban. Sensor ini menjadi alat input bagi pemroses, yaitu microcontroller Arduino yang kita gunakan. Nah, nanti dari hasil pemrosesan itu nanti bisa ditampilkan hasil daripada pengukuran sensor-sensor ini, supaya teman-teman bisa paham nih fungsi daripada sensor ini. Kemudian di pertemuan kelima ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan modul sensor deteksi objek. Juga sensor ultrasonik, ada PIR, infrared ya, ada sensor api dan sensor suara. Nah, ini yang nanti akan digunakan beberapa sensor dalam pertemuan kelima ini. Kemudian pertemuan keenam, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan modul sensor keypad atau keyboard yang kita kenal ya, dan aktuator 7 segment. 7 segment itu untuk mendisplaykan dalam bentuk angka ya, angka digital gitu kan. Kita lanjut pertemuan 7. Pertemuan 7, mahasiswa mampu menggunakan aktuator buzzer, aktuator motor, servo, dan relay.
Jadi aktuator ini mirip seperti output, di mana bisa nanti munculkan suara atau menimbulkan suara buzzer ya, juga menggerakkan sebuah roda atau menggunakan servo. Nah, pertemuan 8 nanti ada ujian tengah semester. Nah, kita masuk sekarang pertemuan 9 sampai 14. Teman-teman nanti akan diberikan sebuah proyek atau proyeknya boleh milih bersama kelompoknya. Kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang berkelompok mengerjakan sebuah proyek. Nah, proyek ini dikerjakan selama setengah semester setelah UTS sampai dengan akhir semester. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, akan dibentuk sebuah forum per kelompok di mana teman-teman akan berdiskusi dan dosen nanti akan memberikan komentar, akan memberikan penilaian terhadap forum-forum tersebut. Silakan bisa bertanya, silakan mengungkapkan ide di dalam forum tersebut. Teman-teman nanti bisa belajar di sana, jadi kita akan mengeksplor untuk memproses ya tugas-tugasnya itu dengan nanti bantuan dosen pembimbing ya, ataupun nanti mau eksplor sendiri pun bisa. Nah, pertemuan 15 masih lanjut, ini nanti ada pertemuan untuk presentasi awal gitu kan ya, kemajuannya sampai di mana. Nanti tahapannya sampai di mana akan dijelaskan oleh tiap kelompok. Nah, di pertemuan 16, ujian akhir semester, nah ini teman-teman presentasi akhir tugasnya. Nanti teman-teman membuat video, juga membuat slide presentasi. Nah, ini menjadi penilaian untuk ujian akhir semester. Demikian penjelasan daripada RPS. Silakan nanti dilihat daftar pustaka yang bisa dibaca untuk diekspor juga oleh teman-teman. Terima kasih.